Di sini saya akan membacakan materi mengenai pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja akan selalu tercapai. Pelaku ekonomi ada dua, yaitu produsen dan konsumen. Pasar ini memiliki sifat bebas untuk memproduksi dan memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan juga modal. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan. Mengapa? Karena perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha, sehingga nilai suku bunga mengikuti perubahan jumlah tabungan rumah tangga yang digunakan untuk investasi ke perusahaan. Selanjutnya adalah kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes mengkritik pandangan klasik yang menganggap bahwa perekonomian akan selalu bergerak menuju tenaga kerja penuh secara otomatis. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa itu menurun, produksi ikut menurun, lalu perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran terjadi. Karena itu, Keynes menilai pemerintah perlu ikut berperan dalam mendorong permintaan agregat agar perekonomian kembali bergerak. Selanjutnya, tabungan dan investasi. Penentu besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi atau rendahnya suku bunga. Menurut Keynes, tabungan rumah tangga tidak terutama ditentukan oleh suku bunga, tetapi oleh besar kecilnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan masyarakat untuk menabung. Sebaliknya, jika pendapatannya rendah, tabungannya juga rendah, karena pendapatan lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Keynes juga menjelaskan, investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jika tabungan lebih besar daripada investasi, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan berkurang. Akibatnya, produksi menurun dan pengangguran dapat terjadi. Karena itu, Keynes menilai bahwa tabungan dan investasi tidak selalu seimbang secara otomatis seperti yang diyakini oleh pandangan klasik. Halo, saya Ananis. Di sini saya akan membacakan slide 7 yang dimana ada dua pembahasan pokok. Yang pertama, kita melihat dari mana datangnya suku bunga, yaitu hasil tarik-menarik antara penawaran uang oleh bank sentral dan keinginan masyarakat sendiri untuk memegang uang tunai. Yang kedua, kita membahas penentuan kegiatan ekonomi yang intinya melihat seberapa besar dampak pengeluaran total atau pembelanjaan agregat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi negara kita. Saya Fandi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Perkembangan ekonomi di negara maju bentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada A. Mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi. Dalam teori ekonomi modern, mencapai full employment bukan berarti angka pengangguran benar-benar 0%. Selalu ada pengangguran friksional atau struktural yang normal terjadi, yang sering disebut sebagai natural rate of unemployment. Tantangan terbesar pemerintah dan bank sentral di negara maju adalah menjaga agar tingkat lowongan kerja tetap seimbang dengan jumlah pencari kerja. B. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam jangka panjang. Jika poin A berbicara tentang stabilitas jangka pendek hingga menengah, maka poin B adalah tentang masa depan. Negara maju menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh stagnan.
Tanpa adanya pertumbuhan yang pesat dan berkelanjutan, standar hidup masyarakat bisa menurun akibat inflasi alami dan pertumbuhan populasi. Perkembangan analisis makroekonomi akan dijelaskan oleh saya, Deniria Waruwo. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang golongan monetaris. Golongan monetaris dipimpin oleh Milton Friedman, di mana dia mengkritik balik tentang teori pandangan Keynes terhadap perkembangan teori makroekonomi. Pertama, dia mengkritik bahwa Friedman tidak menyukai kalau pemerintah terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Dan lebih setuju kalau pemerintah lebih mendukung atau membentuk kebijakan moneter. Karena kenapa? Hadirnya golongan monetaris ini muncul karena terjadinya inflasi yang terjadi di Amerika di tahun 1920, sehingga si Friedman ini berpendapat kalau misalkan bank sentral terlalu banyak mengeluarkan uang, maka terjadinya inflasi, sehingga si Friedman ini lebih setuju kalau pemerintah lebih membentuk kebijakan moneter dibanding ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua adalah klasik baru atau new classical. Nah, ini teorinya lebih cenderung ke keseimbangan, lebih fokus ke keseimbangan di mana harga dan upah pekerja itu lebih fleksibel, sehingga semua jenis pasar dapat beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian yang terjadi atas perubahan yang berlaku atas harga dan upah yang fleksibel yang bisa berubah kapanpun. Teori yang ketiga adalah ekonomi segi penawaran atau supply side economics. Munculnya golongan ini dilatar belakangi di mana terpilihnya Partai Republikan yang terkenal konservatif, di mana selalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Hingga penganut golongan segi penawaran atau supply side economics ini memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan yang pertamanya itu adalah para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan di mana biaya produksinya diturunkan atau dikurangi. Kemudian ketiga, pihak swasta memiliki peran dalam mendorong lebih banyak persaingan, mengurangi pengeluaran pemerintah. Kelima, menurunkan pajak terhadap mereka yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau golongan masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih besar. Menswastakan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak memiliki dampak terhadap masyarakat. Yang ketujuh, mendorong persaingan yang sempurna di pasar barang maupun di pasar faktor. Yang terakhir, golongan Keynesia baru. Keynesia baru berpendapat bahwa pasar itu tidak selalu fleksibel. Ini kebalikan dari klasik baru atau new classical. Para penganut Keynesia baru ini berpendapat bahwa pasar itu tidak selalu fleksibel. Jadi bisa jadi harga dan upah itu bisa jadi kaku atau tidak bergerak sama sekali, sehingga ekonomi akan mengalami banyak pengangguran sehingga banyak yang tidak bekerja karena pasar tidak menyesuaikan diri dengan cepat. Solusinya, pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan moneter atau menstabilkan kegiatan ekonomi dan dapat mengusahakan para pekerja dapat bekerja secara penuh.